Hukum harus ditegakkan untuk tidak ada elemen dari manapun juga, termasuk FPI, yang melakukan aksi-aksi kekerasan, apalagi tindakan pengerusakan. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya mau ke Pak Abdul Malik Aramain. Saya mendengar ini Depdagri justru kecewa, yang benar Pak, dengan undang-undang ini yang inisiatifnya justru dari DPR. Karena negara betul-betul di undang-undang ini tanpa kekuasaan. Ketika negara tanpa kekuasaan, maka kekuasaan akan berpindah ke civil society. Bagaimana jalannya? Saya baru dengar kalau Kemendagri kecewa dengan undang-undang ini. Setahu saya Kemendagri sangat aktif dan sangat mendorong agar undang-undang ini cepat disahkan, begitu. Memang ada beberapa pasal yang menurut Kemendagri kurang tegas, kira-kira begitu. Tapi kemudian kita coba pertegas. Contoh misalkan tadi sudah diungkapkan, apakah RUU Ormas ini akan efektif? Efektif tidaknya saya kira tergantung pemerintah. DPR itu hanya membuat payung hukum, dan inilah yang kita hasilkan, yang kita bahas bareng-bareng dengan Kemendagri. Apakah kemudian dilaksanakan atau tidak, itu juga tergantung pemerintah, begitu. Karena itu Pak Karni, kita membuat sebuah pasal, membuat bab tentang larangan. Nah, asal usulnya kenapa sih di Undang-Undang Ormas ini kemudian ada bab khusus tentang larangan? Pertama, karena kebebasan itu tidak akan pernah sebebas-bebasnya. Kebebasan itu harus diatur. Undang-Undang Dasar 45 jelas mengatakan pasal 28J, kebebasan itu harus dibatasi. Itu eksplisit lewat sebuah undang-undang, begitu. Itulah yang kemudian membuat latar belakang sehingga kita perlu memberikan sebuah bab khusus yang bernama larangan itu. Problemnya kemudian jadi masalah ketika larangan itu kemudian sangat general dan sangat karet. Itu kita hati-hati betul, karena itu kita buat sebuah larangan yang menurut kita itu sudah sangat konkret, sangat faktual, dan tidak mungkin kemudian diseret ke sana kemari oleh pemerintah. Kita ngerti bahwa rezim pemerintah hari ini sangat baik, dalam kurung soft begitu. Tetapi suatu saat kalau rezim pemerintah ini otoriter, itu berbahaya. Karena itu kemudian beberapa pasal di larangan itu kita sempat konsultasikan dengan Komnas HAM, agar larangan-larangan itu justru tidak melanggar HAM. Contoh misalkan tadi sudah disebutkan, apakah kemudian larangan-larangan itu bisa dipakai atau menjadi instrumen oleh pemerintah? Bisa. Yang pertama misalkan, kalau kita lihat pasal 59 ayat 2 poin D, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Saya dengar, mohon maaf, dulu FPI melakukan aksi merusak Kemendagri. Dan Kemendagri kabarnya sudah mengeluarkan surat peringatan pertama. Saya nggak ngerti apakah berlanjut kepada surat peringatan kedua. Itu artinya pasti bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kemendagri itu pasti faktual bahwa memang kegiatan itu melanggar. Yang poin E misalkan, Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini alasannya panjang begitu. Kenapa kemudian ayat ini muncul atau klausul ini muncul? Pertama, kita tahu bahwa ada fenomena di mana ormas hari ini pernah dan terkadang melakukan kegiatan yang bukan haknya, bukan wewenangnya. Apakah itu sweeping, apakah itu razia, apakah itu main hakim sendiri dan sebagainya. Saya kira peristiwa Kendal adalah salah satu cermin betapa kita punya ormas yang masih suka melakukan tindakan semenang-menang. Nah, saya kira pemerintah kalau mau mengefektifkan undang-undang ini pakai pasal 59 ayat E. Itu pasal sweeping. Kita berdebat, kita berdialog dengan teman-teman anggota pansus, semua fraksi sepakat bahwa pemerintah atau undang-undang ini harus bisa mengcover fenomena yang itu bukan menjadi haknya ormas. Bisa kita bayangkan misalkan kemudian ada organisasi yang terbiasa melakukan sweeping dan itu jumlahnya banyak. Itu bisa kita bayangkan seperti apa. Karena itu kita sadar sepenuhnya
menetapkan klausul seperti klausul E ini sebetulnya alasannya salah satunya kita tidak ingin bahwa ormas itu melakukan tindakan sewenang-wenang, parsial, atas maunya sendiri, meskipun maksudnya baik. Teman-teman FPI itu kan maksudnya baik. Amar ma'ruf nahi mungkar jika dilakukan dengan baik kan jadi jihad. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar kalau dilakukan dengan cara destruktif, dengan cara kekerasan, itu bisa jadi jahat, bukan jihad lagi, begitu kan. Nah karena itu menurut saya pasal 59 ayat 2 poin E itu sebetulnya juga bisa dipakai, bisa menjadi instrumen pemerintah. Memang kita hati-hati, karena itu kemudian ada beberapa beberapa pasal lain, bab lain yang bicara tentang sanksi, begitu. Nah kenapa larangan itu muncul? Sekali lagi karena kita yakin. Karena selalu kalau kemudian, mohon maaf, teman-teman FPI atau beberapa ormas yang sedang dan telah melakukan kekerasan, kalau ditanya oleh polisi, selalu jawabannya yang pertama oknum. Selalu jawabannya yang pertama tidak pernah kebijakan seperti itu. Selalu jawabannya tidak pernah kemudian ormas ini melakukan mobilisasi, melempar pom bensin, tidak pernah. Selalu jawabannya begitu. Artinya bahwa kita yakin bahwa anggota ormas itu pasti digerakkan oleh ormasnya. Ormas itu kan ada ADRT, ada aturan main, ada kebijakan, ada keputusan. Mau mobilisasi, mau sweeping, saya sangat yakin itu adalah keputusan organisasi, begitu. Bukan keputusan individu-individu dalam sebuah ormas itu. Jadi jelas sekali bahwa ormas itu mendrive anggotanya untuk melakukan sesuatu. Apakah sesuatu itu yang baik atau sesuatu yang jelek. Karena itu menurut saya tidak fair kalau kemudian, mohon maaf, teman-teman FPI atau bapak-bapak FPI atau ormas-ormas lain yang ketika anggotanya melakukan kegiatan yang menyimpang dari hukum selalu kemudian mengatakan itu oknum. Kecuali itu dilakukan tidak tanpa bendera, kecuali itu dilakukan secara individu. Tetapi konvoi dan sebagainya itu pasti kebijakan organisasi, itu kegiatan organisasi yang pasti anggota-anggota itu digerakkan oleh organisasi. Disitulah kemudian RUU Ormas ini menjadi relevan. Karena itu ketika misalkan ada kejadian seperti Kendal, maka dua proses yang harus dilakukan. Yang pertama saya setuju KUHP. Polisi harus berkonsentrasi untuk memproses bagaimana sesuai dengan KUHP. Yang kedua Kemendagri berkonsentrasi untuk memproses si ormas secara institusi itu dengan undang-undang ormas ini. Karena itu ada dua hal yang mesti dilakukan oleh Kemendagri. Yang pertama adalah ormas itu harus diberi sanksi kalau sudah dipastikan melakukan pelanggaran seperti yang ada dalam undang-undang ormas itu. Karena itu sanksi-sanksinya macam-macam. Ada sanksi peringatan, kemudian ada sanksi penghentian APBN atau BBD jika ormas itu mengakses dan selalu kemudian menikmati APBN atau BBD, begitu. Sanksi yang lebih berat adalah sanksi dibekukan kegiatan yang melibatkan publik, dihentikan sementara kegiatan yang melibatkan publik. Kenapa kegiatan yang melibatkan publik itu dihentikan? Untuk mengantisipasi jika misalkan ada ormas yang nyata-nyata dan faktual melakukan kekerasan, begitu, melanggar hukum, kemudian dibiarkan, pasti besok, minggu depan atau bulan depan dimungkinkan melakukan kegiatan kekerasan yang lebih masif, begitu. Itulah kemudian kenapa kita memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan untuk mengantisipasi, dimaksudkan untuk mencegah agar si ormas itu tidak melakukan aksi serupa di tempat atau dalam bentuk yang lebih luas. Nah, sanksi terakhir adalah sanksi yang paling berat, bubarkan organisasinya. Tidak cukup menurut saya aktivis ormas itu hanya diproses lewat KUHP. Ketuanya misalkan ditahan, dipenjara, atau anggota pelaku kekerasan itu ditahan, tetap saja ormasnya berjalan. Dan berjalannya ormas itu sekali lagi sangat mempengaruhi anggotanya. Di mana-mana yang namanya ormas itu adalah sekumpulan orang, sekumpulan anggota, dan anggota itu bisa digerakkan oleh ormas itu. Saya orang NU, saya juga anggota Ansor seperti halnya Pak Nusron Wahid. Kita berkegiatan atas Nusron itu, atas Ansor itu karena kita digerakkan oleh kebijakan oleh Ansor dan Nahdlatul Ulama. Karena itu menurut saya alasan-alasan itu oknum, alasan-alasan bahwa ormas itu tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk membakar rumah orang dan sebagainya, menurut saya tidak bisa dibenarkan lagi. Undang-undang ormas ini intinya lebih kepada menyikapi institusi atau organisasinya, sementara personal di anggota-anggota itu lebih disikapi lewat KUHP. Baik, saya kira cukup. Pak Ridwan. Di dalam jurisprudensi Indonesia tidak pernah ada ormas atau partai bubarkan gara-gara diketemukan tindakan yang dianggap terlarang dilakukan itu keputusan partai. Masyumi karena 1-2 orang, PSI karena 1-2 orang, Murba karena 1-2 orang, GPI juga begitu. Jadi tidak ada
gara-gara apa namanya itu ternyata ini diputuskan dalam sebuah rapat. Nyok kita monitoring kan begitu. Nggak ada keputusan sebuah rapat. 1-2 orang dan dianggap mengancam keselamatan negara dan mengganggu ketentraman masyarakat. Pada saat puncak gangguan keamanan masyarakat dengan peristiwa Bandar Betsi dan Kanigoro dan sebagainya, justru Anwar Sanusi dari HSI itu mengatakan Ibu Pertiwi hamil 2. Yang menghamili siapa? Ya kan? Sekarang pun saya merasa juga begitu. Ibu Pertiwi hamil, tapi bukan hamil tua, hamil timun. Hamil tapi tidak ada anaknya. Jadi karena apa? Karena kita melakukan pekerjaan yang sia-sia terus-menerus. Kita memaksakan keinginan kita. Ikhwanul Muslimin terpilih di dalam pemilihan umum habis dalam 1 tahun. Karena tidak memperhatikan begitu banyak kepentingan-kepentingan yang lain. Dan karena itu saya rasa mari kita bernegara Pancasila yang tertib. Mari kita tegakkan hukum. Kalau penegak hukum masih salah, kita koreksi. Tadi Bapak dari Mabes terbuka pintunya untuk melakukan koreksi. Kalau perlu juga, misalnya Polri memerlukan, toh ada aturannya agar TNI melakukan operasi militer selain perang. Negara berhak untuk melindungi dirinya. Negara wajib untuk menyelamatkan masyarakat. Tidak bisa tidak. Sekarang kita hidup serba susah. Jangan sampai saban hari yang kita dengar cerita kekerasan demi kekerasan saban hari. Kita juga bisa menggapai surga dengan kelembutan. Karena itu menurut hemat saya, marilah kita beri jalan kepada penegak hukum, Polri. Kalau perlu juga dipandang perlu dalam situasi tertentu, toh ada protapnya untuk mengundang TNI ikut dalam ketertiban ini. Ini harus diselamatkan negara ini. Harus diselamatkan. Terima kasih. Pemirsa, saya hanya ingin mengingatkan seorang sastrawan Inggris pada tahun 1700-an. Dia itu sastrawan tapi pencetus penegakan hukum dan sempat menggalang aksi polisi di sana. Dia mengatakan, where the law ends, tyranny begins, atau begins tyranny. Di mana hukum itu berhenti, maka tyranny akan mulai. Dan kekerasan itu adalah bentuk buruk dari sebuah tyranny. Tapi tentu saja saya tidak akan menutup pakai pendapat orang Inggris. Saya akan menutup dengan firman Allah. Kata Tuhan, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan bijaksana. Nasihat yang baik. Dan kalau terpaksa berdebat, berdebatlah dengan baik. An-Nahl 125. Kita ketemu LC yang akan datang.